400 juta demi DPR gadungan. Panggung demokrasi Indonesia kembali dipermalukan oleh para aktor yang seolah-olah berdiri mewakili rakyat, tapi nyatanya sibuk mengatur skenario untuk meloloskan kepentingan sempit lewat cara paling licik, suap, manipulasi, dan perintangan hukum. Dan dalam lakon terbaru ini, sang bintang utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, partai yang konon katanya paling dekat dengan Wong Cilik, tapi justru paling rajin mempermainkan sistem demi ambisi elitenya. Di ruang sidang tipikor, yang biasanya penuh dengan jargon dan sumpah demi keadilan, kali ini terisi oleh satu kalimat yang bikin udara mendadak lebih pengap. Ada uang sebesar 400 juta rupiah, disalurkan dari Hasto Kristianto untuk melicinkan Jalan Harumasiku menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu. Sebuah metode legal yang kemudian dibelokkan menjadi jalur tikus untuk kepentingan politik, dilapisi dengan amplop dan arahan rahasia. 400 juta rupiah. Bukan angka yang kecil untuk rakyat biasa. Tapi entah kenapa di tangan Hasto dan rekan-rekan politiknya, uang segitu seolah-olah hanya seperti biaya operasional. Mungkin di dunia mereka, konstitusi bisa dibayar cicilan. Mungkin dalam pandangan mereka, suara rakyat hanya formalitas yang bisa disulap kemudian hari. Harumasiku, tokoh yang sudah menghilang bertahun-tahun dan entah berapa kali disebut, masih dicari, kini muncul kembali bukan lewat penangkapan, tapi lewat pengakuan. Tapi ironisnya, pengakuan itu bukan dari aparat, bukan dari pelaku utama, tapi dari penyelidik yang jujur dan akhirnya membuka tabir. Skandal ini bukan hanya kerja 1-2 orang. Ini adalah kerja tim. Tim elit, tim mafia politik, tim yang dipimpin seorang sekjen partai besar yang kini terpojok oleh kesaksian anak buahnya sendiri. Dalam sidang itu, Arief Budi Raharjo dari KPK bercerita, tanpa narasi dramatis, tanpa retorika politik, hanya dengan fakta yang mengguncang, uang 400 juta rupiah berasal dari Hasto. Bukan asumsi, bukan karangan bebas, tapi hasil pemeriksaan orang-orang yang diamankan KPK, termasuk 2 tangan kanan Hasto, Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah. Ada juga Wahyu Setiawan dari KPU dan Agustiani Tio Fridelina dari Bawaslu. Semuanya saling terhubung dalam satu lingkaran konspirasi yang dibangun untuk menyulap kekalahan menjadi kemenangan, bukan dengan kerja politik, tapi dengan sogokan. Yang lebih menggelikan adalah kelanjutan skenarionya. Ketika KPK hendak melakukan penangkapan terhadap Harumasiku, Hasto mendadak berubah menjadi jenderal lapangan. Bukan jenderal tempur, tapi jenderal pelarian. Ia menyuruh penjaga rumahnya untuk menghubungi Harun. Dan perintahnya, bukan menyerahkan diri, bukan klarifikasi, tapi malah menyuruh Harun untuk merendam HP-nya dalam air. Ya, merendam HP. Seolah-olah HP itu musuh negara, dan air adalah penghapus dosa digital. Ini bukan cerita detektif cerdas, ini justru seperti plot sinetron murahan yang terlalu pede menyembunyikan kejahatan pakai ember air. Belum cukup di situ. Beberapa hari sebelum ia dijadwalkan diperiksa oleh KPK, Hasto kembali mengatur langkah. Kali ini, bukan Harun yang disuruh basah-basahan, tapi stafnya sendiri, Kusnadi. Disuruh menenggelamkan HP miliknya ke dalam air supaya tak bisa ditemukan atau diperiksa. Mungkin di mata Hasto, alat bukti itu seperti monster di game, kalau disiram, dia hilang. Sayangnya, ini bukan dunia game. Ini dunia nyata. Dunia di mana publik sedang menyaksikan bagaimana partai terbesar di negeri ini mempertontonkan jurus konyol demi menyelamatkan satu keping kebusukan. Lalu ketika publik menunggu klarifikasi atau minimal tanggung jawab moral dari partai tempat Hasto bernaung, yang muncul malah pembelaan. PDIP tidak mencopot Hasto, tidak meminta maaf, tidak juga menunjukkan empati pada publik yang muak melihat semua ini. Mereka justru diam, seolah-olah kebusukan ini bisa diabaikan seperti berita lewat yang sebentar lagi hilang dari timeline. Dan disinilah letak kebusukan yang paling menyakitkan. Kekuasaan dijalankan dengan cara kotor, lalu dilindungi oleh tembok loyalitas partai yang tak kenal malu. Seakan-akan, asal pakai baju merah dan bisa berteriak, hidup rakyat, maka semua dosa bisa dimaafkan. Ini bukan lagi soal pelanggaran hukum. Ini adalah soal penghinaan terang-terangan terhadap sistem demokrasi yang dibangun dengan darah dan harapan jutaan orang.
Apakah kita akan membiarkan elit seperti Hasto tetap bermain di panggung kekuasaan? Apakah kita akan diam ketika suara rakyat diperdagangkan? Ketika jabatan bisa dibeli dengan amplop? Ketika alat bukti dihancurkan pakai air ledeng? Sungguh ironis. Hasto Kristianto, yang selama ini suka tampil di forum-forum politik bicara soal ideologi, konstitusi, dan integritas, ternyata di balik layar justru seperti bos kartel yang tak segan-segan menyuruh anak buahnya memanipulasi saksi, menyembunyikan jejak, dan menyuap pejabat negara. Jika semua itu benar, maka Hasto bukan hanya musuh hukum. Dia adalah pengkhianat demokrasi. Dan partai yang tetap mempertahankannya, ikut menanggung dosa itu. Karena diam adalah persetujuan. Dan pembelaan terhadap kejahatan, tak peduli sehalus apa dibungkusnya, tetaplah kejahatan. Hari ini, publik berhak marah. Publik berhak bertanya, berapa banyak lagi Harun? Masiku lain yang disiapkan oleh partai? Berapa banyak lagi kursi DPR yang sudah dipesan lewat jalur belakang? Berapa banyak uang rakyat yang dialihkan demi menyuap sistem dan membungkam kebenaran? Kasus ini bukan hanya tentang 400 juta rupiah. Ini tentang seberapa rusak fondasi demokrasi kita dibuat oleh orang-orang yang seharusnya menjaganya. Ini tentang bagaimana partai besar berubah menjadi pabrik konspirasi, dan pemimpinnya menjadi koordinator operasi gelap. Kini bola ada di tangan hukum. Tapi tekanan harus tetap datang dari publik. Karena tanpa suara keras rakyat, kasus seperti ini akan berakhir seperti biasa. Dipetieskan, dibelokkan, dan dilupakan. Dan jangan salah, Hasto bukan satu-satunya. Ia hanya puncak dari gunung es besar yang selama ini tersembunyi di balik retorika perjuangan rakyat. Kalau kita biarkan yang seperti ini terus jadi pemimpin, jangan kaget kalau nanti kursi-kursi kekuasaan kita semua disewakan diam-diam. Bukan lewat pemilu, tapi lewat persekongkolan, transfer rekening, dan HP yang direndam dalam bak mandi. Dan pada titik itu, demokrasi bukan lagi milik rakyat. Tapi milik mereka yang paling lihai menghapus jejak, paling cepat menyuap, dan paling tega memanipulasi sistem yang seharusnya melindungi kita semua.